Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Takumi Iruma, yang entah bagaimana nasib sedang iseng padanya, dia keikut-ikutan terpanggil ke dunia lain bernama Milgard. Kejadian kocak ini bermula karena negara Sidonia memanggil para pahlawan secara paksa, sampai-sampai tatanan dunia rusak dan Dewi Norn pun naik pitam. Biasanya sih para pahlawan muncul langsung di negeri Sidonia, tapi Takumi malah tersesat. Karena dia bukan pahlawan yang terpilih, sang Dewi buru-buru memindahkannya ke negara lain. Merasa bersalah, sang Dewi lalu memberikan Takumi kekuatan khusus plus bonus status berisi banyak pilihan profesi. Mau jadi petualang hebat, bisa pilih pendekar, penyihir, atau petarung. Tapi karena Takumi tipe anak baik-baik yang malas berantem, dia malah tertarik jadi penyembuh, alkemis, atau pandai besi. Non pun mengumpulkan kekuatan dalam sebuah kristal, meniupkannya ke jiwa Takumi. Sang Dewi lalu mengucapkan salam, perpisahan, dan mengirimnya ke dunia baru. Di benua Asgard, Takumi bangun dengan tubuh baru hingga ia sendiri mungkin bingung. Ia menemukan koin emas, makanan, dan barang-barang pemberian Dewi. Setelah mencoba sihir dan ngecek status bar, dia menemukan kayu, lalu dengan sihirnya Takumi berhasil membuat tombak. Bonus lagi, dia dapat skill pandai kayu dan banyak herbal berkat skill pengamatan. Tak lama, seorang gadis berteriak minta tolong karena dikejar seekor kelinci bertanduk pemakan daging, kelinci versi horor. Takumi pun mengalahkannya dan tanpa sengaja malah dapat profesi pendekar. Gadis itu membawanya ke desa Bord dan keluarganya langsung menawarkan tempat tinggal. Karena nggak ada penginapan, warga desa malah gotong royong membangunkan rumah untuk Takumi. Mereka kagum karena Takumi selain alkemis juga bisa menggunakan sihir. Begitu rumah selesai, Takumi mengubah profesinya menjadi alkemis dan pandai besi. Ia belajar menempa dari bobon, menaikkan level alkemis dan pandai besinya. Ia juga membuat potion, dan saat dibandingkan dengan buatan Bangga, ternyata potion buatan Takumi lebih berkualitas sihirnya. Demi meningkatkan skill, ia melakukan eksperimen ekstrem dengan makan tanaman beracun. Ajaibnya ia selamat dan dapat skill kebal racun. Sayangnya belum sempat senang, seekor babi hutan raksasa muncul dan menyerangnya. Senjatanya hancur, sihirnya mental karena kulit babi yang keras. Untung ada laba-laba beracun yang tiba-tiba ikut membantu. Dalam keadaan putus asa, Takumi memakai sihir pembedahan dan berhasil mengalahkan babi hutan itu. Sebagai balasan, ia menyembuhkan si laba-laba. Awalnya ia nggak mau memeliharanya, tapi tatapan memelas makhluk itu bikin hatinya meleleh. Ia menamainya Kaede, karena pola di punggungnya mirip daun maple. Kaede pun pulih dan jadi setia padanya. Warga desa tentu melongo saat Takumi pulang membawa makanan babi hutan raksasa dan seekor laba-laba besar di punggungnya. Tapi setelah syok, mereka menyambutnya dengan gembira. Kehadiran Takumi membuat desa makin ramai, dan bahkan Dewi Non sendiri ikut bahagia melihat kerja kerasnya. Suatu hari, Takumi bangun dari tidur dan mendapati dirinya digulung benang laba-laba. Bukan oleh selimut, tapi oleh Kaede, laba-laba raksasa kesayangannya. Ternyata Kaede protes gara-gara tuannya terlalu sibuk dan jarang diajak main. Memang laba-laba zaman sekarang juga butuh quality time. Takumi yang sadar kesalahannya pun memutuskan cuti mendadak demi menemani Kaede bermain. Kaede langsung sumringah, sampai-sampai Martha yang melihatnya hampir kena serangan jantung karena mengira Takumi sedang dimakan. Setelah Takumi menjelaskan, Martha baru tenang, bahkan mendadak tertarik dengan kualitas benang Kaede yang mirip benang sutra versi monster. Saat Kaede akhirnya dapat pekerjaan sampingan membuat benang lebih banyak, dia malah menolak ajakan main Takumi dengan alasan sibuk. Takumi cuma bisa melongo, siapa duluan yang tadi ngambek? Karena Kaede sibuk lemburan benang, Takumi pergi ke bengkel untuk membuat armor. Tidak lama, Bangga muncul dan mendengar rencana Takumi untuk bepergian. Ia menyarankan Takumi pergi ke kota Bolton, kota besar penuh material dan peluang bisnis. Dia menambahkan kalau minggu depan ada pedagang dari Bolton yang lewat, jadi Takumi bisa numpang. Takumi pun berterima kasih karena warga desa selalu mendukungnya seperti keluarga sendiri. Dalam perjalanan pulang, Takumi bertemu Martha yang sedang membuang daging beracun. Katanya sih bagian itu paling enak, tapi nyucinya super ribet. Takumi menawarkan diri untuk memurnikannya dengan sihir pemurnian. Martha langsung kaget, lalu memperingatkan Takumi dengan wajah serius agar tidak sembarangan mempertontonkan sihir cahaya, karena itu langka banget dan bisa bikin dia diburu orang. Untung warga desa bisa menjaga rahasia. Seminggu kemudian, Takumi membantu membangun tembok desa dan alat penimba air.
Saat rombongan pedagang Bolton tiba, mereka dibuat kaget melihat desa kecil itu sekarang punya tembok besar seperti benteng mini. Pemimpin rombongan bernama Papek yang juga sahabat Bangga, dia dikenalkan pada Takumi dan menawarkan tumpangan ke kota. Sebelum berangkat, Takumi memberikan potion buatannya kepada Bangga. Kebetulan Papek melihatnya dan langsung tertarik. Seluruh warga desa berkumpul melepas kepergian Takumi. Martha bahkan memberi jubah buatan tangan warga desa. Takumi pun merasa haru karena sudah dianggap keluarga. Di kereta, Takumi berkenalan kelompok petualang taring singa yang bertugas mengawal Papek. Dalam perjalanan, Papek meminta Takumi menjual potion penyembuhnya dan Takumi mengiyakan. Namun belum lama berjalan, kereta mereka diserang kawanan goblin. Untung kelompok taring singa bisa mengatasinya dengan mudah. 3 hari kemudian, mereka tiba di kota Bolton. Atas saran taring singa, Takumi mendaftar di Serikat Petualang supaya bisa keluar masuk kota tanpa ribet. Ia lalu menemui Papek untuk menjual potion. Karena belum punya rumah, Papek menawarkan rumah perusahaan miliknya yang besar dan ada ruang bengkel. Takumi langsung setuju dengan rumah itu. Suatu hari menuju pasar, Takumi mencium bau menyengat dari saluran pembuangan kota. Biasanya kota harus membayar para pendeta mahal-mahal untuk memurnikan saluran itu karena alat pemurni sangat langka. Di rumah barunya, Takumi malah membuat kloset sihir pemurni yang bisa mengurangi kotoran. Memang sih bikin mananya boncos, tapi fungsinya luar biasa. Papek sampai melongo melihat itu karena Takumi bisa menggunakan sihir cahaya yang super langka. Takumi meminta agar dirahasiakan, tapi Papek malah semangat memesan 100 unit kloset sekaligus. Karena jelas Takumi tidak mungkin membuat semuanya sendirian, Papek menyarankan agar ia memiliki budak kontrak yang bisa dipercaya demi menjaga rahasia kemampuan sihirnya. Ia juga memperingatkan bahwa jika kemampuannya terbongkar, gereja cahaya suci di Sidonia pasti akan mengeksploitasinya habis-habisan. Meski berat hati, Takumi tidak punya pilihan, apalagi Serikat Petualang baru mengirim surat misi. Mereka pun pergi ke perusahaan budak paling ternama di Bolton, yaitu perusahaan Mulan. Di sana, Takumi terpana melihat tanaman-tanaman indah dan juga seorang elf cantik. Namun elf itu malah langsung mengusirnya dengan tatapan sedingin kulkas. Takumi kemudian dipanggil ke ruang kantor perusahaan budak milik seorang wanita dewasa bernama Mulan. Melihat wajah Takumi yang tampak canggung, Mulan langsung menjelaskan bahwa kontrak budak di sini tidak sekejam yang dia bayangkan. Ada hak makan, tempat tinggal, pakaian, dan kedua belah pihak dilarang saling membahayakan nyawa. Budak tidak boleh dipaksa kerja di luar kontrak dan dilarang bocorin rahasia majikan. Pokoknya sistemnya mirip kerja kontrak. Setelah penjelasan itu, Mulan menanyakan kebutuhan Takumi. Dengan wajah lelah, Takumi berkata bahwa ia hanya fokus pada swakarya. Tapi akhir-akhir ini kewalahan karena harus menjalankan misi sekaligus mengurus rumah sendirian. Ia berharap ada seseorang yang bisa melindunginya saat bertugas dan bantu urusan rumah tangga. Tak lama, muncullah gadis bernama Maria yang imut, sopan, dan punya banyak keahlian. Bisa membaca, menulis, menghitung, dan jago kerja rumah. Tapi Takumi malah jujur mengatakan bahwa pekerjaan rumah yang ia lakukan berat banget. Ia merasa tidak tega menyuruh gadis seimut itu melakukan semua itu. Maria pun tersipu malu dan langsung salah tingkah. Dengan pipi merah, dia bertanya apakah ia juga harus menemani Takumi saat malam. Takumi langsung panik seperti kucing jatuh dari meja, buru-buru menjelaskan bahwa itu tidak perlu sama sekali. Meskipun salah paham lucu itu terjadi, mereka akhirnya sepakat bahwa Maria akan ikut Takumi. Mulan kemudian menambahkan bahwa saat ini dia tidak punya budak petarung seperti yang Takumi butuhkan. Tapi Maria tiba-tiba mengingatkan bahwa ada satu lagi, yaitu Sofia. Mulan awalnya enggan menunjukkan, tetapi karena Takumi penasaran, ia pun memperkenalkan Sofia. Sofia adalah seorang elf yang bangsanya hancur puluhan tahun lalu. Ia kehilangan telinga kiri, tangan, kaki kirinya cacat, dan kemampuan elemental khas elf telah tersegel. Meski begitu, Takumi bersikeras ingin berbicara dengannya. Saat bertemu, Takumi menyentuh pipi Sofia dengan lembut untuk melihat statusnya. Ia terkejut karena level Sofia sebenarnya sangat tinggi. Ia yakin bisa menyembuhkan kutukannya, dan jika berhasil, Sofia akan kembali menjadi sosok yang sangat kuat. Melihat tekad Takumi setebal ego kalian, Mulan akhirnya tertawa lega dan memutuskan untuk menyerahkan Sofia kepadanya. Kontrak pun dibuat ditandai dengan Mulan sendiri sebagai penyihir pengikat. Setelah itu, Sofia dan Maria mandi bersama. Namun Sofia masih curiga karena kontrak Takumi memiliki bagian kosong. Tidak ada pangkat,
asal keluarga, atau tempat lahir. Ia curiga Takumi menyimpan rahasia besar. Tapi saat makan malam, Takumi duduk bersama mereka tanpa membeda-bedakan status, membuat kepercayaan mereka tumbuh. Beberapa hari kemudian, Takumi pergi ke rumah Papek untuk membeli sesuatu. Di jalan, ia menemukan sebuah gereja dan masuk untuk berdoa, mengucapkan rasa syukur. Namun ia juga bingung kenapa Dewi Norn sendiri membenci Sidonia, padahal Sidonia menguasai ajaran agama dunia. Kebingungan itu langsung dijawab oleh Dewi Norn sendiri. Ia menjelaskan bahwa ada dua agama, yaitu Gereja Pencipta yang menyembah dirinya dan Gereja Cahaya Suci yang sebenarnya tidak punya dewa tapi sok paling suci. Gereja Cahaya Suci berkali-kali mencoba menghancurkan Gereja Pencipta dengan cara brutal. Norn juga mengakui bahwa kelalaiannya membuat Sidonia berhasil memakai sihir pemanggilan dan menyeret Takumi ke dunia ini. Singkat cerita, Takumi pulang membawa bungkusan besar berlapis kertas sihir. Karena curiga, Sofia diam-diam mengintip dari kejauhan. Ternyata Takumi sedang bereksperimen dengan melukai dirinya sendiri, lalu menyembuhkannya lagi. Melihat adegan itu membuat Sofia kaget, bukan main, dan berusaha menyerangnya demi memaksa Takumi menjelaskan. Namun kutukan Sofia kambuh, membuat tubuhnya lemah. Takumi pun panik dan dengan susah payah menyembuhkannya. Saat Sofia terbangun, dia langsung bertanya, kenapa Takumi menyakiti dirinya sendiri. Dengan santai tapi tulus, Takumi menjelaskan bahwa ia harus melatih sihir cahaya agar bisa menyembuhkan kutukan Sofia sepenuhnya. Mendengar itu, Sofia merasa lega sekaligus bersalah. Ia pun bertekad untuk selalu mendampingi Takumi sebagai balas budi. Dan mungkin juga karena hatinya mulai luluh pada pria yang rela babak belur demi menyelamatkannya. Hari-hari berlalu dengan damai setidaknya sampai Takumi selesai membuat 100 toilet sihir untuk pedagang Papek. Setelah kerja rodi penuh aroma misterius itu selesai, Takumi ingin refreshing dengan cara yang agak ekstrim, yaitu pergi bertualang. Maria awalnya berniat tinggal di rumah, tapi begitu mendengar bertualang, akhirnya dia memohon untuk ikut. Takumi yang kelemahannya adalah gadis imut tentu tidak tega menolak. Untuk bertualang mereka butuh senjata. Sofia mulai menjelaskan senjata yang ia perlukan dengan detail. Takumi pun mulai menempa menggunakan biji sihir. Hasilnya sangat keren. Pedang Sofia diberi ukiran logo sayap, sementara tombak Maria punya logo api. Keduanya juga diperkuat dengan sihir, jadi selain cantik, fungsional pula. Takumi sempat ingin membuat belati yang bisa disimpan di paha Maria, tapi ketika membayangkannya, wajahnya langsung memanas seperti air mendidih. Karena terlalu malu untuk mengukur tubuh mereka secara langsung, ia menggunakan boneka tiruan dengan ukuran sama persis dengan tubuh Sofia dan Maria. Beberapa hari kemudian, pakaian mereka selesai. Takumi bangga bukan main, belati paha Maria terlihat sangat cocok. Ia juga memberikan cincin khusus untuk media pelepasan energi sihir. Setelah semua siap, mereka bertiga mendaftar ke Serikat Petualang untuk mengambil misi. Namun tiba-tiba muncul sekelompok pria berpenampilan preman yang menggoda Maria dan Sofia sambil meremehkan Takumi, si Reng E yang menurut mereka tidak lebih dari bocil epik. Takumi sebenarnya takut setengah mati, tapi ia maju juga. Salah satu preman mencoba memukulnya dan malah tangannya sendiri yang cedera. Rupanya Takumi sudah melapisi tubuhnya dengan sihir pengerasan. Keributan dihentikan oleh ketua serikat bernama Barak. Ia meminta penjelasan pada mereka. Setelah mendengar laporan resepsionis Hans yang punya kemampuan mendeteksi sihir, Barak akhirnya mengerti bahwa preman-preman itulah biang masalah. Hans menyarankan agar rank Takumi dinaikkan dan memberi 3 misi agar kelompok Takumi bisa naik level bersama, yaitu memburu goblin, kobold, dan mengumpulkan tanaman obat. Dengan bantuan Kaede sebagai monster pengintai, mereka menemukan gerombolan goblin bersembunyi di balik semak-semak. Jumlahnya banyak sekali sampai Takumi curiga ini goblin mau ngadain pesta dengan ngundang King Aloy dan Reza Arab. Namun Sofia menjelaskan bahwa itu terjadi karena adanya Jenderal Goblin yang membangun perkemahan. Biasanya butuh 5 kelompok Reng D untuk menaklukkan mereka. Tapi Takumi punya strategi dengan gabungkan sihir mereka bertiga, lalu serang area besar sekaligus. Rencana itu sukses total, perkemahan Goblin musnah. Namun saat pulang mereka justru dimarahi habis-habisan oleh Barak karena tindakan gegabah itu bisa bikin mereka pindah alam. Suasana lagi tegang-tegangnya, lalu Kaede keluar dari ruang dimensi dengan tubuh yang telah berevolusi.
Semua orang langsung terdiam melihat betapa besar dan kerennya Kaede versi upgrade. Barak yang tadinya marah langsung pasrah dan memilih menaikkan rank mereka sekaligus memberikan hadiah. Selesai urusan serikat, Papek datang membawa pesan dari Marquis Godwin. Sang Marquis menyampaikan terima kasih karena berkat 100 kloset buatan Takumi, kota jadi lebih sehat dan wabah penyakit bisa dicegah. Ditambah lagi Takumi berhasil memusnahkan perkemahan goblin yang bahkan para kesatria pun lewat begitu saja. Marquis Godwin merasa sangat berutang budi, tapi juga memperingatkan Takumi agar tetap waspada, karena cepat atau lambat, Kekaisaran Sidonia pasti mulai bergerak dan membuat keributan. Beberapa hari kemudian, Takumi terbangun dengan tekad ingin meningkatkan perlengkapan tempurnya. Bahan lama dirasa kurang greget. Hans pun menyarankan agar Takumi menambang sendiri biar dapat material berkualitas tinggi lalu meraciknya pakai tangan kerennya itu. Masalahnya, lokasi tambang berada di kota Horas, jauh di barat laut kerajaan, dan yang boleh masuk cuma anggota Serikat Pandai Besi. Untungnya ada jalan-jalan ninja. Takumi bisa masuk lewat misi berburu monster dalam tambang. Sambil lalu, Ketua Barak juga nitip tugas tambahan, yaitu membawa kayu tren. Soalnya stok di kota sudah menipis parah. Belum cukup, Takumi juga kebagian misi mengawal seorang penambang. Lengkap sudah, rasanya seperti tukang serbaguna berjalan. Perjalanan ke Horas biasanya butuh 7 hari pakai kuda biasa, atau 4 hari kalau naik monster kuda. Sayangnya monster kuda sedang disewa kelompok taring singa, jadi Takumi cuman kebagian kuda standar. Tapi Takumi punya solusi, pergi menemui pedagang Papek. Dengan ditemani Rail, ia meminjam monster kuda milik Papek. Dalam perjalanan pulang, Rail mendadak curhat. Dia iri karena Takumi selalu punya banyak wanita di sekelilingnya, sedangkan dia sendiri hidup sendirian sampai anunya berkarat. Di ruang tengah, Takumi menjelaskan misi dari serikat kepada Maria, Sofia, dan Kaede. Tanpa banyak pikir, semuanya setuju petualangan seru. 3 hari kemudian, misi mereka dimulai. Permintaan pengawalan datang dari seorang pandai besi bernama Gambo, dan rombongan pun segera berangkat menuju Horas. Pada saat yang sama, serikat di Horas menerima laporan bahwa monster di hutan kematian makin ganas. Sayangnya kabar itu tidak sampai pada Takumi. Di tengah perjalanan, kelompok Takumi menjalankan misi berburu pohon tren terlebih dahulu. Awalnya satu pohon berhasil dilumpuhkan dengan mudah, sampai tiba-tiba kawanan pohon tren datang seperti pasukan pepohonan yang kesal. Mereka langsung mengepung Takumi. Sofia cepat menyusun strategi untuk melawan. Takumi pun melapisi pedangnya dengan sihir api dan menebas inti pohon tren hingga gosong seperti sate. Keesokan harinya, mereka tiba di kota tambang Horas. Untuk masuk ke dalam tambang, Takumi mengambil misi memburu monster. Begitu monster muncul ke permukaan, Takumi tak mau kalah gaya, ia langsung memanggil sihir cahaya dan mengalahkannya seketika. Setelah kembali ke Bolton, Takumi meminta Gambo mengajarinya cara meracik dan menempa mitril. Beberapa hari ia habiskan berkeringat dan mengayuh palu. Tapi akhirnya, perlengkapan perlindungan baru yang dipadukan kekuatan sihir berhasil dibuat untuk setiap anggota kelompoknya. Hasilnya kuat, indah, dan tentu saja penuh gaya. Rumor tentang kerajaan Barkula yang punya alat sihir pemurnian akhirnya sampai juga ke telinga kerajaan Sidonia. Begitu mendengar gosip itu, perwakilan gereja Cahaya Suci langsung datang sambil membawa muka serius. Mereka menuntut agar hak atas sihir pemurnian jadi milik mereka. Bahkan, mereka sampai minta hak paten atas lingkaran sihir pemurnian untuk toilet. Benar-benar ambisi tanpa batas. Mendengar itu, Raja langsung naik sedikit urat. Ia menjawab dengan tegas bahwa ia tidak akan menyerahkan siapapun. Berita penolakan sang raja ini akhirnya sampai ke telinga Takumi lewat Papek. Papek, seperti biasa, datang sambil membawa kabar dan gosip terkini. Ia menjelaskan bahwa selain gereja Cahaya Suci, kerajaan Barkula punya agama lain, yaitu gereja pencipta yang menyembah Dewi Nor dan Cahaya Suci menyembah Dewa Anat. Para pendeta Cahaya Suci itu, pemilik sihir pemurnian kini dipakai di seluruh kota. Selain membawa kabar panas itu, Papek juga menyampaikan pesan penting dari Raja. Raja ingin bertemu dengan Takumi untuk menyampaikan rasa terima kasih. Takumi pun berniat memenuhi undangan itu. Sebelum berangkat menemui Raja, Takumi memutuskan pergi ke gereja untuk berdoa. Begitu ia tiba, Dewi Norn langsung menampakkan diri. Seperti biasa, Takumi bertanya apakah Anat benar-benar dewi lain selain dirinya. Mendengar pertanyaan itu, wajah Dewi Nor langsung berubah kesal. Ia berkata bahwa tidak ada dewi lain selain dirinya. Takumi menjelaskan bahwa ia hanya ingin tahu lebih banyak.
karena pihak Sidonia mulai bergerak mendekat. Setelah urusan dengan Dewi Nor selesai, Takumi menyiapkan rencana perjalanan berikutnya. Ia ingin membuat kereta kuda baru plus mencari monster kuda sebagai penariknya. Maria dengan antusias menjelaskan bahwa di hutan kematian ada banyak kuda legendaris seperti unicorn sampai kuda naga. Akhirnya mereka sepakat mencari kuda naga karena hewan itu terkenal cepat, kuat, dan tidak mudah capek, cocok untuk perjalanan panjang. Namun saat sedang mencari kuda naga, Kaede malah sempat terpisah dan berjalan sendirian. Tanpa disangka dia menemukan seekor kuda naga terluka parah. Mengingat dulu ia pernah diselamatkan oleh Takumi, Kaede pun langsung tergerak untuk menolongnya. Masalahnya, begitu ia mendekat, tiba-tiba pasukan semut raksasa datang dan mengepungnya. Kaede panik, mencoba memanggil Takumi tapi tidak ada jawaban. Walau gemetar, ia tetap berusaha melindungi kuda naga itu. Untung saja, tak lama kemudian Takumi datang di momen krisis. Saat monster lain mulai berdatangan, ia langsung memasukkan Kaede dan kuda naga itu ke dalam kantong dimensi. Tapi karena terlalu banyak menguras energi sihir, Takumi malah pingsan selama setengah hari. Ketika Takumi tidak sadarkan diri, Sofia menggunakan sihirnya untuk menghubungi Kaede di dalam dimensi dan memintanya keluar. Namun jika kuda naga langsung dilepaskan begitu saja, bisa-bisa hewan itu kebingungan dan ngamuk. Jadi Sofia menyarankan Kaede membuat pelindung jaring dulu agar kuda naga merasa aman dan tidak stres. Beberapa waktu kemudian, Takumi akhirnya bangun. Ia segera melihat kondisi kuda naga itu dan berusaha menjinakkannya. Setelah memulihkan luka-lukanya dan membuatnya percaya, akhirnya kuda naga itu menerima Takumi. Pagi itu, Takumi kembali sibuk seperti biasanya. Melihat tuannya bekerja tanpa jeda, Maria dan Sofia mulai panik memikirkan kesehatan Takumi. Belum sempat sarapan pun, Takumi sudah langsung meluncur ke serikat untuk mendaftarkan Kamelia si kuda naga. Sementara itu, Sofia mulai mempertimbangkan ide baru, yaitu mencari orang tambahan yang paham alkimia supaya Takumi tidak tumbang gara-gara kebanyakan kerja. Tapi sayangnya, di perusahaan Mulan belum ada budak yang cocok untuk tugas itu. Beberapa hari kemudian, kereta buatan Takumi akhirnya selesai. Begitu melihat bagian dalamnya, semua orang langsung melongo. Dari luar terlihat seperti kereta biasa, tapi begitu masuk, luasnya seperti rumah kontrakan mewah. Tentu saja itu karena Takumi menambahkan sihir ekspansi ruang. Seminggu kemudian, mereka berangkat menuju Balikatos, ibu kota kerajaan. Seperti biasa, Papek muncul dengan ekspresi khas karena melihat kereta buatan Takumi. Bahkan Marquis Godwin sampai rela membayar mahal demi bisa memiliki kereta semewah itu. Papek langsung memohon agar Takumi membuatkan satu versi untuk dirinya juga. Katanya, ini cara paling cepat memperkenalkan bakat Takumi pada raja. Takumi memperkirakan butuh 5 hari untuk membuat satu kereta lagi, dengan syarat tersedia lahan yang cukup luas. Papek langsung sigap menyediakan tempatnya. Takumi pun memberitahu Maria dan Sofia bahwa pembuatan kereta berikutnya akan dilakukan di tanah perusahaan Papek. Mendengar itu, Sofia langsung menegaskan bahwa Takumi harus merekrut seseorang yang ahli alkimia. Soalnya, ia dan Maria tidak bisa membantu banyak dalam pembuatan kereta. Mereka benar-benar khawatir Takumi kelelahan. Setelah memikirkannya, Takumi pergi berkonsultasi dengan Palum, pemilik perusahaan dagang budak. Sementara itu, Maria dan Sofia mencari Kaede yang kabur entah kemana. Dalam pencarian itu, Sofia mendengar teriakan dari sebuah lorong. Ketika didekati, ternyata ada seorang gadis rubah yang ketakutan setengah mati karena Kaede berdiri di depannya sambil melotot. Sofia langsung menegur Kaede karena bandel, lalu membantu gadis rubah itu berdiri dan menenangkannya. Saat itulah Sofia melihat sebuah buku tebal di tangan gadis itu. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah buku catatan alkimia. Sofia langsung yakin ini bukan kebetulan biasa. Gadis itu bernama Reina. Saat diperkenalkan pada Takumi, Sofia terlihat senang. Reina sendiri awalnya tidak percaya diri dan takut ditolak Takumi. Begitu Takumi bilang bahwa ia memang sedang membutuhkan seseorang yang menguasai alkimia, semangat Reina langsung menyala. Untuk menguji kemampuannya, Takumi memberikan sebuah lingkaran alkimia sederhana. Reina sebenarnya tahu jawabannya, tapi karena terlalu gugup sampai gemetar. Akhirnya ia menjawab sambil menangis takut salah. Ternyata jawaban Reina benar, Takumi langsung tersenyum lembut dan menerimanya. Reina pun menangis bahagia karena akhirnya menemukan tempat di mana ia diterima dan dihargai.
Sementara itu, jauh di kerajaan Sidonia, situasi mulai memanas. Kerajaan Baruka sudah 3 kali menolak permintaan mereka terkait informasi sihir pemurnian. Karena kesal, sang permaisuri Sidonia menyusun rencana licik. Ia berniat menyebarkan rumor bahwa Baruka telah menghina gereja Cahaya Suci. Dengan begitu, pasukan gereja pasti akan bergerak dan menyerang Baruka. Tibalah hari yang ditunggu, pertemuan Takumi dengan Raja Barkula. Kereta buatan Takumi sudah diparkir rapi di taman istana. Saat Raja Barkula muncul dan menghampirinya, Takumi justru menyambutnya dengan santai. Ia sama sekali tidak sadar bahwa pria yang sedang dilihatnya adalah raja kerajaan. Barulah ketika Papek dan Markis datang memberi salam hormat, Takumi langsung kaget setengah mati. Sang raja tidak tersinggung sama sekali, karena raja hanya ingin mengucapkan terima kasih langsung atas semua jasa Takumi. Sementara itu, di Kekaisaran Sidonia, suasana berkebalikan. Sang permaisuri akhirnya berhasil menemukan alat sihir pemurnian yang dicuri dari kerajaan Barkula. Begitu melihatnya, ia langsung murka dan menyebut alat itu benda terkutuk yang harus dihancurkan. Lebih parah lagi, ia sadar bahwa pembuat alat itu berada di Bolton. Di sisi lain, hari itu Reina akhirnya resmi mendaftar sebagai petualang dan langsung masuk ke kelompok Takumi. Ketua Serikat Barak muncul hanya karena mendengar gosip bahwa Takumi ingin belajar bertarung. Tanpa banyak bicara, Barak langsung menyiksa Takumi dengan latihan keras penuh disiplin. Sementara itu, para pahlawan reinkarnasi yang sudah berlatih beberapa minggu mulai menguasai kekuatan mereka. Sayangnya, hati mereka ikut berotot. Mereka jadi kasar, sombong, dan susah diatur. Hanya Akane yang tetap berhati-hati dan masih menggunakan logika. Ia terus mempelajari dunia itu sambil bertanya-tanya kenapa ia dipanggil ke negeri yang jelas-jelas berada di bawah gereja Cahaya Suci. Beberapa waktu kemudian, Takumi menerima misi pengawalan dari perusahaan Papek. Awalnya ia ingin menolak karena misinya tampak merepotkan. Namun karena kelompok Taring Singa sedang terseret misi berat lain, Takumi otomatis jadi pilihan terakhir yang paling bisa diandalkan. Perjalanan pun berjalan mulus. Bahkan Camellia si kuda naga sukses membabat sekelompok serigala dan goblin sendirian. Setibanya di kota tujuan, mereka menikmati sup krim susu yang hangat. Takumi tampak bahagia menikmati hidup barunya, ada teman-teman yang peduli, dan makanan enak. Karena suasana hatinya sedang bagus, Takumi memutuskan memberi nama kelompok mereka Sayap Norn. Namun begitu kembali ke Bolton, kebahagiaan itu langsung runtuh. Rumah mereka disusupi oleh beberapa orang asing. Takumi terkena racun pelumpuh yang menyebar lewat udara. Dalam hitungan detik, ia dan semua orang tumbang. Untung saja Kaede kebal racun. Begitu ada celah, Takumi memaksa tubuhnya bangkit dan melumpuhkan para penyerang. Setelah itu, ia menyembuhkan rekan-rekannya. Para penyusup yang sudah terkapar pun diseret dan diserahkan ke Serikat tanpa ampun. Ternyata para penyerang itu pasukan dari pengikut gereja Cahaya Suci. Menurut Godwin, alasan mereka menyerbu rumah Takumi karena alat pemurnian buatan Takumi sukses membuat para pendeta kehilangan penghasilan. Takumi sempat kepikiran buat kabur jauh-jauh, tapi dia disarankan tetap tinggal karena mayoritas rakyat negeri ini adalah penganut gereja pencipta yang pasti pasang badan untuk melindunginya. Belum lagi Sofia langsung bersumpah siap menjaga Takumi bahkan dengan nyawanya. Saat pergi ke Serikat Petualang, Takumi mendengar kabar bahwa rumor penyerangan rumahnya sudah menyebar kemana-mana. Sekarang harga kepala Takumi naik tinggi. Ia pun diperingatkan untuk lebih berhati-hati. Di meja makan malam, Takumi berdiskusi dengan teman-temannya soal keamanan rumah. Supaya tidak ada orang asing nyelonong masuk, dia berniat membuat alat sihir penghalang. Keesokan harinya, Takumi, Reina, dan Sofia langsung sibuk membuat pola sihir. Setelah polanya jadi, Takumi menaburkan serbuk sihir untuk mengaktifkan sihir pelindung. Sementara semua orang sibuk, Kaede malah asik bermain golem kecil. Melihat itu, mereka tiba-tiba berpikir, punya golem sebagai anggota tim kayaknya keren juga. Sayangnya Takumi belum bisa membuat golem sendiri, karena belum bisa membentuk inti sihirnya. Sementara itu, di Kekaisaran Sidonia muncul kabar bahwa pasukan mereka telah dikalahkan. Istana pun mulai curiga bahwa rencana gereja Cahaya Suci mungkin sudah terbongkar. Takumi sendiri mulai memikirkan lagi cara menciptakan golem penjaga. Sudah coba berbagai kristal sihir, tapi tetap saja gagal membentuk inti golem. Lalu Kaede bertanya polos, golem bisa dijinakkan nggak sih di alam liar? Pertanyaan sederhana itu membuat mereka sepakat coba menjinakkan golem liar.
Di tanah berbatu, mereka menemukan golem. Biasanya golem dikalahkan dengan menghancurkan kristal sihirnya. Tapi Takumi ogah memukul-mukul duluan. Dia malah maju mendekat dengan gaya alim. Ternyata golem tersebut adalah penjaga reruntuhan milik Dewi Norn. Jadi otomatis bisa mengenali anugerah di tubuh Takumi. Dan begitu saja tanpa perlawanan, Takumi berhasil menjinakkannya dan memberi nama Titan. Sementara itu di Istana Sedonia, para pahlawan malah ribut sendiri. Akane berselisih dengan Yamato dan Akira yang semakin hari semakin tidak karuan tingkahnya. Di sisi lain, Takumi kepikiran memodifikasi Titan sesuai kebutuhan. Tapi sebelum itu, ia ingin melepaskan kontrak para budak. Takumi takut mereka ikut terseret bahaya gara-gara dirinya. Namun mereka langsung protes keras dan tak mau ditinggalkan. Bahkan Maria sampai menantang Takumi duel bila ia tetap memaksa. Akhirnya Takumi sadar, ternyata rasa sayang mereka bukan main. Ia pun meminta maaf dan membatalkan niat itu. Di sisi lain, Godwin menerima laporan kalau lebih dari 1.000 warga terusir dari desa gara-gara ulah seorang bangsawan super nyebelin. Godwin langsung memasang wajah serius dan menegaskan bahwa rakyat yang kehilangan rumah tidak boleh diabaikan. Ia menunjuk wilayah tak berpenghuni. Masalahnya daerah itu penuh monster. Sementara itu, Takumi dan para budaknya memutuskan untuk menantang dungeon rank A yang terkenal sebagai dungeon tersulit kedua setelah dungeon legendaris. Monster di dalamnya banyak dan kuat. Meski hutannya gelap dan lebat, Kaede masih bisa melacak musuh dengan mudah. Titan, si golem super tangguh, menjadi tameng hidup. Gara-gara itu, mereka bisa menghabisi bos di setiap lantai dengan cukup mudah. Setelah seharian penuh berpetualang, mereka akhirnya tiba di lantai terakhir. Tapi sebelum sampai ke bos, mereka kena jebakan bola batu raksasa yang menggelinding seperti sedang main kejar-kejaran. Untung tidak ada yang berubah jadi gepeng. Begitu lolos, mereka masuk ke ruangan besar tempat monster raksasa muncul. Takumi segera mengatur strategi. Kaede dan Titan menahan gerakan monster. Sofia maju dengan tombaknya, Takumi dan lainnya menembakkan sihir gabungan. Akhirnya, bos tumbang dan mereka menang. Belum lama kembali, Takumi menerima undangan dari Godwin untuk datang ke kastil. Di sana Godwin meminta bantuannya membangun desa di wilayah tak berpenghuni tadi. Takumi tahu daerah itu penuh monster, tapi ketika mendengar ada tambang adamantium dan mitril yang belum tersentuh, manusia matanya langsung berbinar. Dengan bantuan para budaknya, Takumi mulai membangun desa itu dari nol. Mulai dari jalan, benteng, rumah penduduk, sampai istana kecil buat pusat pemerintahan. Semua dikerjakan dengan cepat. Tak lama kemudian, para pengungsi dipindahkan ke desa baru itu. Awalnya mereka lesu karena harus tinggal di bekas sarang monster. Tapi melihat benteng kokoh mengelilingi desa, mereka langsung merasa aman dan bersyukur. Di antara para pengungsi ada seorang wanita bernama Mani. Takumi menawarkan pekerjaan padanya untuk membantu kegiatan sehari-hari di desa. Tapi Mani yang masih trauma dengan bangsawan jahat sebelumnya, langsung curiga setengah mati dan menolak tawaran itu. Ia bahkan memutuskan pergi meninggalkan desa. Belum jauh melangkah, tiba-tiba segerombolan monster menyerang. Mani hampir dimakan serigala raksasa. Namun sebelum jadi camilan, Takumi muncul dan menyelamatkannya tepat waktu. Teman-temannya juga berhasil membasmi semua monster lain di sekitar desa. Diselamatkan Takumi membuat hati Mani luluh seketika. Ia sadar Takumi berbeda total dari bangsawan yang dulu menindasnya. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf dan akhirnya menerima tawaran Takumi untuk menjadi pembantunya. Tak lama kemudian, kabar tentang berdirinya kota berbenteng baru itu menyebar hingga ke kerajaan tetangga. Mereka merasa waspada seolah muncul kekuatan baru yang tiba-tiba bangkit. Di sisi lain, Dewi Norn sedang menatap lingkaran sihir yang menayangkan para pahlawan Sidonia. Dalam waktu 3 bulan saja, para pahlawan itu sudah mencapai kekuatan setara petualang tingkat A. Tapi sayangnya wajah dan sikap mereka jauh dari kata pahlawan, bahkan berperilaku buruk. Sementara itu, Akane hanya bisa mengikuti alur skenario yang dipaksa kepadanya, tetapi harus tetap tersenyum meski hatinya ambyar. Di desa buatan Takumi, para warga terlihat kompak gotong royong membangun rumah dan bercocok tanam. Sementara kelompok Takumi sibuk menumpas para monster yang mencoba mendekat ke dinding benteng. Sampai suatu hari Kaede menemukan monster jenis baru yang bahkan dia sendiri tidak pernah lihat. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa kemunculan monster makin menjadi-jadi. Takumi menduga hal itu ada hubungannya dengan energi sihir besar 3 bulan lalu.
Dan benar saja, Sidonia baru saja mengumumkan pahlawan baru mereka. Takumi tahu betul bahwa sihir pemanggilan itu adalah sihir terlarang yang punya sisi kelam, tapi tetap saja dia tak bisa berbuat banyak. Yang jelas, para pahlawan Sidonia pun akhirnya memulai perjalanan mereka. Namun jauh di balik itu, sang permaisuri sedang berdoa di depan patung Anat yang memancarkan aura gelap. Takumi kemudian mendengar kabar tentang para pahlawan itu dan mulai curiga bahwa mereka mungkin berasal dari Jepang sama seperti dirinya. Untuk memastikan, Takumi mengambil misi pengawalan perusahaan Papek. Di perjalanan, sifat asli para pahlawan mulai kelihatan. Akira dan Yamato berubah menjadi arogan dan menyebalkan, bahkan terang-terangan menginginkan budak elf untuk memuaskan nafsu mereka. Akane di dalam hati sudah mau muntah melihat tingkah mereka, tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain berharap bisa kabur dari mereka suatu hari. Saat para pahlawan tiba di Serikat Petualang, mereka malah bikin keributan. Perilaku mereka membuat semua orang sebal. Apalagi ketika Akira dengan sombong meminta Takumi menyerahkan Sofia dan Mani kepadanya. Takumi tentu menolaknya. Sofia dan Mani pun sama sekali tidak sudi ikut meski tahu lawannya adalah pahlawan. Karena kesal, Akira dan Yamato nekat menyerang Takumi. Namun mereka kalah telak karena Takumi terlalu kuat. Para petualang yang melihat kejadian itu langsung memihak Takumi, membuat para pahlawan makin tampak memalukan. Mereka pun pergi sambil mengancam Takumi karena dianggap menentang gereja suci. Sebelum pergi, Akane menghampiri Takumi dan meminta maaf. Dari percakapan singkat itu, ia sadar Takumi juga berasal dari Jepang. Takumi tidak bicara banyak, tapi memberitahu di mana dia menginap jika Akane ingin datang. Malamnya Akane diam-diam menemui Takumi. Dia bertanya, apakah Takumi juga orang Jepang yang dipanggil dengan sihir? Takumi awalnya waspada, tapi setelah tahu Akane berada di pihak yang sama, ia bersedia menjelaskan semuanya. Para budak Takumi sempat bingung, tapi Takumi akhirnya memberitahu bahwa keberadaannya di dunia ini adalah akibat kesalahan dari sihir pemanggilan terlarang Sidonia. Akane pun bercerita bahwa Akira dan Yamato awalnya tidak jahat. Mereka berubah perlahan setelah mengonsumsi makanan khusus yang disediakan oleh Sidonia. Hanya dia yang selamat karena selalu memurnikan makanan dan minumannya. Akira dan Yamato yang malas belajar sihir cahaya akhirnya jadi korban cuci otak. Dengan suara gemetar, Akane meminta Takumi menyelamatkannya. Takumi pun setuju membawa Akane ke Bolton. Setelah tiba, Takumi memutuskan memutus kontrak budak milik anggota kelompoknya. Awalnya semua menentang, tetapi Takumi menjelaskan bahwa mereka sudah ia anggap keluarga, bukan bawahan. Ia ingin mereka menjadi rekan sejati, bukan budak yang terikat paksa. Setelah diyakinkan bahwa Takumi tidak akan meninggalkan mereka, semua akhirnya setuju melepas status budak tersebut. Malam itu, ketika Takumi baru saja menyelesaikan pembuatan pedang untuk dirinya dan Sofia, tiba-tiba Serikat Petualang memanggil seluruh petualang tingkat B ke atas untuk misi darurat menuju desa yang baru saja dibangun Takumi. Takumi mendengar kabar bahwa serombongan monster datang menyerbu wilayahnya. Sayangnya, hanya ada 3 kelompok petualang yang tersedia, karena kelompok lainnya sedang menjalankan misi jauh dari sana. Di luar benteng, suasana sudah kacau balau. Tiba-tiba muncul monster bersayap aneh yang belum pernah mereka lihat, yang bentuknya pun mencurigakan. Para petualang segera mengatur posisi lalu menghajar para monster itu. Setelah keadaan mereda, warga yang ketakutan langsung mengerubungi Takumi. Namun saat para petualang mulai unggul, gerombolan monster itu tiba-tiba kompak mundur. Takumi menduga ini ada kaitannya dengan distorsi sihir akibat pemanggilan pahlawan Sidonia, yang mungkin bikin monster-monster ini berevolusi. Sementara itu, di Sidonia, ayah sang permaisuri tersenyum puas mendengar kabar serangan monster itu. Bahkan diam-diam dia berharap gelombang berikutnya mampir ke Barkula. Bahaya belum selesai. Kaede melaporkan bahwa monster dari hutan makin mendekat, jadi para petualang harus bertempur lagi. Pertarungan berlangsung sengit, namun akhirnya monster-monster itu mundur lagi. Tapi dari dalam hutan muncul seekor naga raksasa yang langsung memakan monster lain sebagai cemilan. Naga itu menyerang Sofia yang berada di garis depan. Untung Takumi datang tepat sebelum adegan berbahaya dimulai. Maria dan anggota partai lain pun segera membantu. Takumi lalu memanggil sihir petir dan menggabungkannya dengan tornado milik Sofia. Dalam kondisi kritis, Sofia menyerahkan pedang miliknya pada Takumi. Dengan senjata itu, Takumi berhasil menebas sayap naga. Lalu dia mengalirkan seluruh sihirnya ke pedangnya untuk serangan penutup. Pertarungan berakhir kemenangan.
Takumi segera mengobati Sofia, tapi wajahnya berubah marah karena Sofia nekat mengorbankan diri, padahal bagi Takumi nyawanya sangat berharga. Namun karena menguras terlalu banyak energi sihir, Takumi akhirnya tumbang dan pingsan. Di tempat lain, kerajaan Samandor kacau balau. Dua pahlawan Sidonia mengamuk dan membantai rakyat tanpa ampun. Dunia benar-benar mulai miring. Setelah kembali ke Bolton, Takumi mengajak Sofia berbicara. Dia meminta maaf karena sudah memarahinya, tapi menegaskan bahwa dia tidak ingin Sofia mengorbankan nyawanya lagi. Ia ingin Sofia tetap hidup di sisinya sebagai rekan yang saling percaya. Keesokan harinya, Takumi menemui Marquis Godwin meminta izin agar Akane dan Lulu bisa tinggal bersamanya. Marquis tentu setuju, namun ia juga membawa kabar buruk mengenai kekejaman para pahlawan Sidonia yang membantai warga Samandor. Mendengar itu, Akane merasa bersalah karena tak mampu menghentikan mereka. Tapi dia bertekad suatu hari nanti bila mereka bertemu lagi, dia tidak akan lari. Takumi kemudian berdoa dan bertanya pada Dewi Norn, apakah ada alasan kenapa aku datang setahun lebih awal ke dunia ini? Karena Sidonia dan para pahlawannya mulai bikin hidupku tidak tenang. Dewi Norn tidak memberi jawaban jelas. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya bergantung pada pilihan Takumi. Takumi pun berjanji akan melindungi semua yang berharga baginya. Ia tersenyum bahagia karena hidupnya kini punya makna. Cerita pun berakhir, jangan lupa like dan subscribe.